Bismillahirrahmanirrahim. اعلموا أني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يأمركم رسول الله أن تلزموا مكانكم ولا تبرحوه حتى لو رأيتمونا تخاطفنا الطير. أحد أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan Bamtri Channel dan kali ini kita akan kembali membahas orang-orang Kopla bin Ongok. Di mana pada video kali ini ada orang-orang yang penuh dengan kebingungan, terutama masalah konsep penebusan dosa. Nah, kalau berbicara masalah penebusan dosa, itu pendeta Oten ini paling cerdas, paling pintar, paling pandai, paling lihai, paling bagus elaborasinya, sahabat. Ya, atau penjelasannya. Dan seolah-olah orang yang mendengarkannya itu paham dan masuk ke dalam akal pikiran mereka. Tapi apakah betul demikian faktanya? Ternyata tidak, sahabat. Ternyata ada jemaahnya itu ketika kita bawa bicara dengan baik menggunakan akal pikiran budi pekerti ini, penjelasan pendetanya itu tentang penebusan dosa itu tidak masuk di akal mereka. Dan akhirnya mereka bingung sendiri, sahabat. Kalau tidak percaya, mari cek video pendeta Esra Soru yang berikut ini. Ingat bahwa dosa itu apa? Definisi dari dosa ialah pelanggaran akan hukum Allah. Jadi manusia itu berdosa kepada Tuhan Allah. Tapi ingat, Allah itu adalah Allah yang adil. Dosa itu dianggap sebagai satu hutang di hadapan Allah. Karena itulah maka orang yang berdosa itu berhutangnya kepada Allah. Karena itu yang harus membayar hutang dosa ini adalah manusia berdosa itu. Dia harus membayar itu kepada Allah. Nah, hukuman yang diberikan bagi orang berdosa itu ada banyak. Tapi hukuman yang paling berat itu adalah kematian. Ya, ini adalah definisi dosa dari perspektif seorang pendeta Esra Soru, sahabat. Kalau kita tanya ke pendeta yang lain, ini beda lagi ceritanya. Tapi rata-rata begitu definisi dosa. Dosa itu adalah kesalahan manusia terhadap Tuhannya, sehingga menjadi hutang manusia kepada Tuhannya yang harus dibayar. Dan bayaran atas dosa itu paling fatal adalah kematian, kata pendeta Esra Soru. Dan di sini mereka punya cara bagaimana supaya hutangnya kepada Tuhan tadi yang telah mereka buat itu bisa dibayarkan tanpa mereka bayar. Ya, Anda pahami ya? Hutang yang sudah mereka buat bisa mereka bayarkan, mereka bayar kepada Tuhan tanpa mereka harus membayar. Nah, memang agak sulit memahami kalimat ini, sama seperti tidur tapi tidak tidur, mimpi tapi tidak mimpi. Dibayar tapi mereka tidak membayar. Bagaimana penjelasannya? Simak penjelasan para pendeta berikut ini. Bagaimana Tuhan punya cara untuk membebaskan kita dari dosa. Saya ambil contoh ya. Kalau saudara berbuat salah pada saya dan keadilan saya menuntut supaya saudara harus dihukum. Tapi saya mau supaya saudara itu selamat, tidak terhukum. Bagaimana saya memberi hukuman tapi saudara tidak terhukum? Bagaimana saya tetap menghukum tapi saudara tidak dihukum? Ada satu cara. Satu cara supaya saya tetap menghukum tapi orang yang bersalah itu tidak dihukum adalah di sini ada satu yang namanya prinsip penggantian. Prinsip penggantian ini berarti kalau misalnya saudara berdua ya. Saudara salah sama saya. Keadilan saya menuntut saya harus cambuk saudara 100 kali. Tapi karena saya mengasihi saudara, saya mau supaya saudara tidak kena cambuk. Tapi saya harus cambuk. Saya harus cambuk, tapi saudara tidak boleh kena cambuk. Bagaimana saya bisa mencambuk saudara tidak kena cambuk? Dibutuhkan pengganti. Penggantinya siapa? Saudara. Geser, ganti posisinya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah saya tetap mencambuk, tapi saudara tidak tercambuk. Yang tercambuk adalah pengganti saudara. Pengganti saudara ini adalah juru selamat saudara. Jadi saudaranya bebas. Keadilan saya tetap jalan karena hukuman tetap turun. Tapi kasih saya tetap jalan karena saudara tidak jadi dicambuk. Yang dicambuk adalah pihak lain. Sebetulnya yang tercambuk itu adalah dua batin laki-laki yang di hadapan Esra Soru ini, sahabat. Kalau Anda ada di depan itu, tambah ada 3 batin yang tercambuk. Sangat membingungkan ya. Tapi bagi mereka ini ada sesuatu yang sangat luar biasa, menakjubkan. Konsep yang sangat sepak teler. Ya, bukan spektakuler, sepak teler. Semakin disepak, semakin teler. Semakin dijelaskan, semakin tenggen gitu ya. Astagfirullah. Ungkapan keteleran itu memang mereka tidak sampaikan dan tidak mereka tunjukkan di hadapan pendetanya. Di hadapan pendetanya mereka akan angguk-angguk, geleng-geleng, mengiyakan. Tapi di belakang pendetanya mereka akan jujur, sahabat. Buktinya berikut. Sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat tebus dosa Yunia. Sebagai orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Iya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib.
Kira-kira Yunia lari seperti murid lain atau nolong Yesus supaya nggak disalib atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia, harusnya kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga, Terus kita harus mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau Iya. emang kita percaya sama dia juga gitu. Terus kalau nolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ditebus dong dosanya? Oh, makanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Oh ya makanya. Kampret. Jadi video ketawa aja jangan takut dosa itu sudah mewakili komentar kita ya sahabat. Nggak perlu kita komentar banyak-banyak terhadap pernyataan-pernyataan mereka yang sangat luar biasa dan sepak teler itu sudah terwakilkan dengan video-video ketawa aja jangan takut dosa. Jadi saya sendiri ya sahabat, untuk mengurangi rasa kebingungan saya terhadap apa yang sudah dijelaskan mereka tentang dosa dan penebusan dosa, saya coba tanya-tanya kepada ChatGPT sahabat. Dan pertanyaan saya itu saya awali dengan siapa itu Yesus? Jawabannya sangat panjang sekali di sini ya. Intinya dia mengatakan di sini Yesus itu adalah tokoh sejarah yang menjadi tokoh sentral dalam agama Kristen. Jadi Yesus itu adalah tokoh sahabat. Bukan Tuhan ya. Yesus itu menciptakan manusia. Jawab ChatGPT, menurut ajaran Kristen, Yesus Kristus dipercayai sebagai Allah yang menjadi manusia melalui inkarnasinya untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Akan tetapi, konsep penciptaan manusia dalam agama Kristen biasanya dikaitkan dengan Allah Bapa yang dianggap sebagai pencipta semesta alam, termasuk manusia. Jadi penciptaan manusia adalah pekerjaan Allah Bapa, bukan pekerjaan Yesus, sahabat. Makin koplak ya jawabannya. Saya tanya lagi sahabat. Jadi Allah Bapa menciptakan manusia, lalu karena manusia itu berdosa, ditebuslah oleh Yesus yang merupakan anak Tuhan. Saya tanya begitu ya. Jawabannya ada 3 sahabat. 1, Allah Bapa adalah pencipta manusia dan seluruh alam semesta. Oke. 2, manusia yang diciptakan oleh Allah Bapa berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa-dosa mereka. Mulai bingung. 3, Yesus Kristus yang merupakan Allah Anak dalam Trinitas datang ke dunia sebagai juru selamat untuk menyelamatkan manusia. Ia melakukan ini melalui kematiannya di salib, di mana ia mengorbankan dirinya sebagai pembayaran dosa manusia. Kematian dan kebangkitannya adalah jalan yang diberikan Allah untuk mengampuni dosa manusia dan memberikan keselamatan. Dan karena sudah bingung saya, sama seperti wanita tadi bingung, saya bilang begini, saya semakin bingung dengan jawaban Anda bingung tidak? Dan ChatGPT menjawab, saya mohon maaf jika jawaban saya membuat Anda bingung. Saya mencoba menjelaskan konsep ajaran Kristen sebaik mungkin, tetapi topik ini memang kompleks dan memiliki banyak aspek yang dapat menjadi bahan perdebatan. Jadi ChatGPT pun mengakui bahwa konsep dari ajaran Oten ini sampai hari ini perlu diperdebatkan, sahabat. Jangan heran kalau ada Oten versus Oten membicarakan tentang konsep ketuhanan mereka kah, penebusan dosakah, atau keongok rayaan mereka. Jadi kita tunggu video kebingungan umat Oten berikutnya dan video perdebatan mereka berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.